Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, welcome back again in English class for 12th grade. Ya, kita kembali lagi materi bahasa Inggris untuk kelas 12. Today's lesson we will talk about conditional sentence or if clause part 1. So there will be two part of video from this material. Akan ada dua bagian video materi membahas mengenai conditional sentence ya. For this chapter, we'll be talk about conditional sentence part 1 with me, Miss Nita Harliani. Okay. Let's take a look some picture here. If you think I'm cute, you should see my mom. Okay, kalau kamu pikir saya lucu, kamu harus lihat ibu saya. Next, if you love me, why do you hurt me? It's nice statement. If they can't find you, they can't watch you. Exactly. Catch me if you can. Okay, what if you had an idea that could change the world? If you could do anything tomorrow, what would it be? And if I say I love you, will you say you love me too? Sounds romance, right? Okay. Next, if you can read this, you are today close. Ya, you are close to learn this chapter about if clause. Kalau kalian tadi lihat semua gambarnya, semua mau mulai dengan kata if, dan if ya. Okay. Let's take a look this question. If I have a lot of money. Okay, kalau kalian diberi pertanyaan, if I have a lot of money, kita berandai-andai di sini ya. Andaikan saya punya banyak uang, what will you do? Apa sih yang akan kalian lakukan dengan uang kalian itu? Maybe some of your answer, I will travel around the world, keliling dunia. I can buy a lot of luxury things. Ya, you can buy a lot of luxury things. Kalian bisa belanja barang-barang mewah misalkan. For Muslim, I should go to Mekah. Ya, kita bisa pergi untuk ke Mekah berangkat haji ya. Dan masih banyak lagi jawabannya kalau kalian diminta pertanyaan seperti itu. Jadi, oke. Tadi kalimatnya berandai-andai. Artinya, if clause atau conditional clause itu adalah kalimat pengandaian. Oke ya. Jadi, conditional sentence di sini kita akan membuat kalimat pengandaian. Bagaimana jikalau gitu ya maksudnya. Types of conditional sentence, jenis-jenis dari conditional sentence atau if clause. The first one, we have type 0, type 1, type 2, and the last one type 3. So there are 4 kinds of if clause. Ada 4 jenis if clause ya. Conditional sentence, conditional clause, if clause. Jadi sebenarnya ketiganya sama aja. Jadi ada yang menyebutnya conditional sentence, ada juga sebagian orang menyebutnya conditional clause, ada juga yang menyebutnya if clause. Tapi ketiganya mengacu pada hal yang sama, yaitu kalimat pengandaian sama saja ya. Conditional sentence contain. Jadi kalimat pengandaian ini mengandung the first one a condition or situation. Sebuah kondisi atau sebuah situasi yang kita sebut sebagai if clause-nya tadi. Yang kedua, ada yang namanya a result or consequence atau kita sebut sebagai main clause. Jadi conditional sentence atau conditional clause ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya if clause yang disebut sebagai sebuah kondisi atau situasinya. Yang kedua kita sebut sebagai main clause. Main clause ini adalah resultnya, hasilnya, konsekuensinya. Ya, kita coba. Ada beberapa contoh di sini. If I have a lot of money, I will travel around the world. Jika andaikan, jikalau atau andaikan saya memiliki banyak uang, I will travel around the world. Saya akan berkeliling dunia. Oke, yang mana sih situasinya? Jadi situasi atau kondisinya yang if clause tadi yang ada kata if-nya ini kita sebut sebagai a condition or a situation. Jadi situasinya kalau misalkan saya punya banyak uang, apa hasilnya, apa resultnya, apa konsekuensinya? I will travel around the world. Nah, kalimat ini disebut result atau main clause, klausa utama. Jadi kondisinya kalau kita punya uang, hasilnya kita bisa keliling dunia ya. Jadi ada if clause, ada main clause. If clause-nya sebagai condition, result atau konsekuensinya sebagai main clause. Okay, here are another example. Conditional show how one situation.
produce another. Jadi kalimat pengandaian ini menunjukkan sebuah situasi yang menghasilkan konsekuensi atau result. Kita lihat ya, the conditions and the consequences. If John has time, apa sih hasilnya? He will call around to see you. Oke, kondisinya kalau misalkan John punya waktu, hasilnya dia pasti akan menghubungimu. Ya, the next example. Oke, if I live near, I could visit you more often. Kalau misalkan saya tinggal lebih dekat, mungkin hasilnya saya akan bisa mengunjungimu lebih sering. Jadi yang if clause-nya kita sebut sebagai condition. Kalau hasilnya main clause-nya kita sebut sebagai ini nih, kita sebut yang biru sebagai main clause itu the consequence atau result ya. Good. I hope you can understand this part of if clause. If can be at the beginning or in the middle of the sentence. Kalau kita lihat tadi kalimat-kalimat sebelumnya, if-nya berada di depan. If I have a lot of money, if John has a time ya. Tapi sebenarnya if clause itu bisa berada di depan, bisa juga di belakang. Kita contoh. Oke, if we don't hurry, we will be late. Oke, kalau kita misalkan tidak terburu-buru, mungkin kita akan terlambat. If we don't hurry-nya kita bisa rubah dulu ke belakang dan we will be late-nya kita akan pindahkan ke depan. Oke, let's take a look. Oke. We will be late if we don't hurry. Kita akan terlambat kalau misalkan kita tidak terburu-buru. Jadi sama aja, boleh if-nya di depan, boleh if-nya di belakang. Yang membedakan adalah nih, tanda koma. Jadi kalau if you put if clause in the beginning, don't forget to put koma. Kalau misalkan kalian menempatkan if clause-nya di depan, jangan lupa pakai tanda koma. Kalau if-nya di belakang, you don't have to put koma. Kalian tidak perlu menggunakan tanda koma di situ ya. Oke, jadi if-nya bisa di depan, bisa juga di belakang. Itu tidak masalah. Oke, let's move to the first type of conditional sentence. Kita masuk ke jenis pertama dari kalimat pengandaian. Type 0, tipe 0. Seperti apa? Conditional sentence type 0. Used when we are talking about a general truth or fact. Jadi, type 0 ini digunakan ketika kita membahas sebuah kebenaran pada umumnya atau fakta ya. Jadi kalau sebuah fakta atau kebenaran secara umum, kita menggunakan conditional sentence type 0. Tensesnya, structure-nya, if clause-nya harus menggunakan simple present tense, main clause-nya juga harus menggunakan simple present tense. Contohnya nih, if we heat the water, it will boil. Oke, kalau kita memasak air atau menghangatkan air, itu akan mendidih. Itu kan fakta ya. Jadi coba deh kalian panaskan air atau didihkan air, itu pasti akan mendidih ya. Jadi itu sebuah fakta, itu sebuah kebenaran umum. Yang kedua, if it is rain, it is wet. Kalau itu hujan, itu akan basah, betul kan? Kalau kalian ada hujan, pasti kebasahan. Kecuali kalau kalian bawa payung, nggak akan kebasahan. Next, if she eats a lot, she gains weight. Kalau dia makan banyak, dia akan nambah berat badan. Itu sebuah kebenaran umum ya. Kalau kita makan banyak, naik berat badannya. Nih, ciri-ciri simple present tense bisa kalian terlihat di sini. She eats. Kenapa eats-nya memakai huruf S di belakang kata kerjanya? Karena subjeknya she. Jadi, let me remind you about simple present tense. Jadi, ingat-ingat kembali grammar simple present tense ya. Oke, let's take a look. Kita lihat contoh ya. If she eats a lot, oke, kalau dia makan banyak, itu kondisinya ya. Jadi ada sebuah kondisi kalau dia makan banyak, hasilnya apa? Dia akan nambah berat badan. Oke, dua-duanya menggunakan simple present tense yang tadi nih. She eats ada S-nya, she gains ada S-nya, karena itu pola dari simple present tense. Kalau subjeknya she, he, it menggunakan S atau ES di kata kerjanya ya. Oke, she gains weight if she eats a lot. Oke, jadi if-nya boleh kita pindahkan ke depan, ke belakang. Tetap sama saja, she gains weight if she eats a lot. Jadi interchangeable, bisa digantikan mau if-nya di depan ataupun di belakang. Oke. Do you understand about conditional sentence type 0? Jadi pada umumnya kalau tipe 0 itu membahas kalimat pengandaian yang fakta, benar adanya. Rumusnya simple present tense untuk kedua-duanya ya, if clause ataupun main clause.
Let's move to conditional sentence type 1. Kita masuk ke jenis kedua, tipe pertama. Oke, conditional sentence type 1. Jenis pertama disebut possible condition. Artinya kondisi yang memungkinkan. Memungkinkan untuk apa? Memungkinkan untuk terjadi. Talk about things which are possible happen in the present or in the future if the condition is fulfilled. Oke, membahas hal yang mungkin terjadi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Andai kondisinya atau si main clause atau if clause ini kita sudah penuhi. Jadi possible condition memungkinkan untuk terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Kita lihat strukturnya, patternnya. Talk about present or future probable case. Oke, yang tadi akan kemungkinan terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Tensesnya, strukturnya, if clause-nya memakai simple present tense, sedangkan main clause-nya menggunakan tenses future tense. Oke, kita lihat contohnya ya. If I feel sick, I will not go to school. Kalau saya merasa sakit, saya tidak akan pergi ke sekolah. Itu mungkin terjadi ya. Kalau kalian tidak enak badan, kalian mungkin dong tidak akan pergi ke sekolah. Bisa pergi ataupun tidak. Dan itu memungkinkan untuk terjadi. Yang kedua, if it rains, I will not come to your house. Kalau hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. It can happen ya. Itu bisa terjadi kalau misalkan hujan di luar. Saya mungkin tidak akan datang ke rumahmu. Itu pasti, bukan pasti, itu kemungkinan bisa terjadi ya. Yang ketiga, if I study hard, I will pass the exam. Kalau saya belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. Itu mungkin akan terjadi baik sekarang, kalau kalian kemarin sudah belajar kelas, ataupun di masa yang akan datang, gitu ya. Kalau lihat kalian di sini ada I will, dan will. Nah, itu adalah main clause-nya menggunakan future tense, ciri-ciri yang menggunakan kata will ya. Kita lihat contohnya, kita coba bedah satu-satu ya. Structure untuk tipe pertama, oke, yang tadi kalau if clause-nya menggunakan simple present tense, main clause-nya menggunakan future tense. Oke, future-nya sebenarnya ada 3 pilihan di sini kalian bisa pakai. Menggunakan will future, will buy, will open, will enjoy, will eat, will drink, and many more. Or infinitive, infinitive ini kalian langsung menggunakan kata kerjanya. Buy, open, enjoy, eat, drink, or the last one modal plus infinitive. Kalau modality di sini bisa pakai can, must, may. Pilihannya boleh di antara ketiga ini. Misalkan can buy, can open, must open, may enjoy, may open, itu terserah kalian ya. Jadi boleh untuk tipe pertama main clause-nya boleh pakai future dengan will, boleh infinitive langsung kata kerjanya, or the last one modality pakai can, may, or must gitu ya. Let's take a look at the example. If I study harder, I will pass the exam. Kalau saya belajar dengan giat, I will pass. Saya akan lulus ujian. Itu menggunakan will future karena ciri-cirinya ada will di sini ya. Yang kedua, if you want to keep healthy, do some exercises every morning. Kalau kalian ingin menjaga kesehatan kalian, do some exercises. Lakukan latihan setiap paginya. Di sini menggunakan jenis yang infinitive, yaitu langsung kata kerjanya muncul di sini ada do. Oke, yang ketiga, if she goes to school early, she cannot be late. Oke, kalau dia perempuan pergi ke sekolah lebih awal, dia tidak akan terlambat. Ini jenisnya menggunakan modality. Apa modalnya? Ada can plus not karena kalimat negatif. Oke. Kita lihat ini ya, if she goes, kenapa goes tidak go? Oke, balik lagi, if clause-nya harus pakai simple present tense. Kata kerja go karena subjeknya she menjadi goes. Oke. Cannot be late, kenapa ada tambahan be nih di sini? Karena harusnya kan kata kerja. Karena late di sini sebagai adjective, kata sifat, makanya ditambahkan to be, makanya cannot be late ya. Jadi polanya untuk tipe pertama, if clause-nya simple present, main clause-nya bisa 3. Future tense, infinitive, atau modal plus infinitive. It's up to you. Sebenarnya boleh terserah kalian ya. Conditional sentence without if. Oke. Kalimat pengandaian tanpa menggunakan kata if boleh sebenarnya karena ada banyak pilihan pengganti untuk kata if. Misalkan as long as I have a lot of money, I will travel around the world, sama saja. Assuming that, on condition that, on the assumption that, provided that, supposing that, unless,
with the condition that. Jadi pilihannya kalau misalkan kalian membaca beberapa latihan soal atau soal nantinya, if I not use if, kalau misalkan Miss pakai soalnya tidak pakai if, tapi itu merupakan kalimat conditional karena menggunakan pilihan kata lainnya di sini ya. Assuming that I have a lot of money, I will travel around the world, sama saja maknanya ya. Tadi penggunaan pilihan if diganti dengan beberapa pilihan lainnya. Yang sekarang if and when, kata if dengan when. When you are talking about a general issue or a fact, if and when are interchangeable for zero conditional. Oke, jadi kalau kita bahas tipe pertama yang zero conditional itu yang membahas kebenaran umum atau fakta, kata if dan when sebenarnya bisa ditukar kapan saja. Itu interchangeable, maknanya sama. If you heat ice, it melts. Kalau kalian melelehkan atau memanaskan es, itu akan meleleh, fakta ya. Next, when you heat ice, it melts. Maknanya sama, mau if ataupun when ketika zero conditional, tipe yang nol ya. In and in case of. Oke, kata if dengan in case of. In case of can be used to shorten an if clause as shown below. Oke. Sebenarnya in case bisa digunakan untuk memendekkan kalimat if clause-nya. Klausa pengandaian if ya. If there is a fire, please leave the room. Kalau misalkan ada api, tolong tinggalkan ruangan. Oke, kita ganti dengan in case of fire. Jadi there is-nya kita singkirkan karena bisa diperpendek ya menjadi in case of fire, please leave the room. Maknanya sama. While if express a condition, in case of expresses a possibility. Jadi kalau if itu mengungkapkan sebuah kondisi, if clause-nya, sedangkan in case of itu mengungkapkan sebuah kemungkinan. Kita lihat contohnya. I need an umbrella if it rains. Saya butuh payung kalau misalkan kondisinya hujan. Kalau in case of, I need an umbrella in case of it is rain. Saya perlu payung karena kemungkinan akan hujan. Jadi maknanya sama sebenarnya. Boleh saja. Ya. Oke, the meaning of conditional sentence type 1. Makna conditional sentence type 1 itu bisa beragam. The first one, it can be a threat, sebuah ancaman. If you do that again, I will report you to the supervisor. Kalau kamu melakukannya lagi, saya akan melaporkannya ke supervisimu. Next, a warning, sebuah peringatan. If you don't disturb the bees, they will sting you. Kalau kamu mengganggu para lebah, mereka akan menyengatmu. Yang ketiga, an offer, sebuah penawaran. I will help you if you want me to. Saya akan membantumu kalau kamu perlu atau mau. Next, a promise, sebuah janji. If you get a good score, I'll buy you a present. Jika kamu mendapatkan nilai yang bagus, saya akan membelikanmu sebuah kado hadiah. Ya, jadi bisa a threat, ancaman, warning, larangan, over, penawaran, dan juga a promise, janji. Ya. Oke, sekarang kita coba menjawab bersama-sama ya. Latihan soalnya 3 saja. Kita coba isi bersama-sama. Number 1, if you blah 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 not come, you blah 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 miss the show. Oke, kita lihat, ingat-ingat. Tipe pertama, if clause-nya harus pakai simple present tense. Oke, kalau simple present tense kalimatnya negatif. Kenapa negatif? Ada kata di sini not nih. Ya. Ada kata not di sini berarti dimintanya negatif. Kalau negatif untuk simple present tense pakai apa? Do ya. Jadi don't come, do not come. Oke, you bla 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 miss the show. Oke. Main clause-nya simple future ya, boleh pakai future, infinitive ataupun modality. Yang tadi kalian mau pakai mana? Boleh terserah. Miss di sini pakainya you will miss the show. Oke, good. The next question, number 2. John blah 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 buy a car if he blah 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 get a job. If clause-nya di belakang ya. Oke, sedangkan yang di depannya main clause. Oke, main clause-nya pakai apa tadi? Pakai future, will, atau pakai modality, atau pakai infinitive. Boleh pakai will buy, boleh pakai can buy, boleh. Mau langsung buy-nya pun boleh ya. Tapi hati-hati kalau pakai buy langsung berarti simple present buys. Will buy a car if he. Oke, if clause-nya simple present, subjeknya he. Berarti kata kerja get berubah menjadi gets. Kalian harus nambahkan s karena subjeknya he ya.
Number 3, Mary blah 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 get a toothache if she blah 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 eat too many sweets. Oke. Yang di depannya main clause ya, karena if-nya ada di belakang. Mary pakai apa ya? Pakai will, boleh deh sama. Will get a toothache if she, subjeknya she, kata kerjanya eat, berarti eats too many sweet. Jadi Mary akan sakit gigi kalau dia banyak makan yang manis ya. Okay, so from these exercises, I hope you can understand how to fill the question. Now, it's your time to do the exercises ya. Silakan. Sekarang tugas kalian untuk mengerjakan latihan soal. I already prepared this question. Can you? Okay. Complete the following sentence with conditional type 1. Jadi silakan dilengkapi beberapa 10 kalimat ini dengan conditional sentence tipe pertama. Contoh nih, if you blah 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 not explain, I blah 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 not understand. Oke, if-nya di depan. If-nya tadi pakai apa tipe pertama? Simple present tense. Ya, main clause-nya pakai future. Jadi if you don't, karena negatif ya, don't explain, I will not understand. Good. Silahkan kerjakan sisanya nomor 2 sampai nomor 11 ya. So, selamat bekerja. Silahkan kalian buka kembali catatannya. Jangan lupa if clause-nya simple present, main clause-nya menggunakan future tense atau modality atau langsung kata kerjanya boleh. Ya, silahkan dikerjakan di portofolio kalian. So, I think that's all for me. Thank you so much for your attention. If you have any question, if you don't understand the material, you can comment on the YouTube channel ya. Jadi kalau tidak ada yang dipahami, kalau kurang paham, masih nggak ngerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan komen di YouTube channelnya sekolah kita. Dan jangan lupa dikerjakan juga tugasnya. Oke. For the next part, untuk part kedua videonya kita akan membahas sisa 2 jenisnya. Conditional sentence type 2 dengan conditional sentence type 3 di video selanjutnya. So, keep watching and stay tuned on our YouTube channel. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.